Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita baca dari Yehezkel 18 ayat 1 sampai 32. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa pemilik kehidupan kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih boleh menikmati hari yang baru pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami aplikasikan di dalam menjalani kehidupan kami. Berkata-katalah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yehezkel 18 ayat 1 sampai 32 berbunyi demikian. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepada aku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukuman yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya.
Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, atau tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Amin firman Tuhan. Caranya menggembalakan menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat bangsa Israel Selatan berada di pembuangan. Kala itu Israel meyakini bahwa mereka dihukum karena dosa nenek moyang mereka. Pemahaman tersebut mewujud dalam ayat 2. Di tengah-tengah pembuangan, mereka malah sibuk mencari kambing hitam atas penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi itulah, Tuhan berfirman melalui Yehezkiel untuk meluruskan pemahaman tersebut dan mengajari mereka. Apa pengajaran yang Tuhan berikan? Secara umum, bacaan ini menguraikan secara detail bahwa dosa ayah tidak akan pernah ditanggungkan kepada anaknya. Begitupun sebaliknya. Ayat 4 menjelaskan bahwa nyawa setiap orang adalah miliknya. Artinya bahwa setiap orang termasuk dosa bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Uraian yang panjang tersebut disampaikan agar mereka tidak mengkambing hitamkan orang lain atas hukuman yang mereka terima. Alih-alih mencari kambing hitam, ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan, yaitu adalah pertobatan. Pertobatanlah yang justru harus mereka lakukan di tengah-tengah penghukuman. Tuhan juga menegaskan bahwa hukuman diberikan agar mereka menyesal lalu hidup dalam pertobatan dalam ayat 32. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pesan firman Tuhan hari ini, selain membela diri atau defensif, kita pun seringkali mengkambing hitamkan yang lain untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan.
Tak jarang juga kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih baik kita berusaha berbenah diri. Selain itu, kita juga belajar bahwa motif hukuman Tuhan adalah penggembalaan. Karena itu, jangan pernah menjauhi seseorang jika ia mengalami pergumulan yang ia anggap hukuman Tuhan atas dirinya. Justru kita harus hadir untuk mendukung hidup dalam pertobatannya. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan oleh segala kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk kami jemaat-Mu di tempat ini, di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, di dalam segala tugas tanggung jawab kami. Mari Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kekuatan juga kesehatan. Biarlah Tuhan kehidupan ini boleh kami lalui dengan baik, boleh kami jalani dengan penuh tanggung jawab. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah setiap tubuh yang sakit, memberkati segala perawatan, juga obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah Tuhan mereka boleh memperoleh kesehatan, boleh memperoleh kesembuhan oleh karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa Sang Pemilik kehidupan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang saat ini dalam usia yang lanjut. Kami mohon Tuhan pengasihan bagi mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kesehatan juga kekuatan. Biarlah Tuhan di dalam masa itu mereka tidak berputus asa, namun senantiasa terus berpengharapan dan senantiasa terus mengimani Tuhan di dalam masa tua mereka. Ya Bapa Sang Pemilik kehidupan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang terus memerintah kami. Tuhan pun memberikan mereka kesehatan, juga kekuatan, juga hikmat Tuhan. Biarlah mereka boleh memerintah kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan senantiasa terus takut akan Tuhan. Ya Bapa Sang Pemilik kehidupan kami saat ini hingga seterusnya Tuhan, kami terus serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa terus menolong kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menolong kita.